Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat dan baik-baik saja ya. Meskipun hari ini kita di bulan Ramadan, kita harus tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi kelas 3 tema 7 subtema 3. Simak videonya ya. Kompetisi dasarnya yaitu 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mengawali belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu: yang pertama, siswa dapat memahami arti komunikasi. Kedua, siswa dapat menjelaskan komunikasi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan alat komunikasi tradisional dan juga modern. Kita awali dengan sejarah komunikasi ya anak-anak. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Tujuan komunikasi untuk mendapatkan informasi. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi juga semakin berkembang. Nah, komunikasi ada dua jenis. Yang pertama adalah komunikasi langsung, yaitu komunikasi tanpa perantara. Contohnya berbicara dengan teman, orang tua, atau bapak dan ibu guru. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi dengan alat untuk menyampaikan, misalnya dahulu dengan surat. Nah, jenis alat komunikasi ada dua. Yang pertama ada jenis alat komunikasi tradisional, contohnya asap, kentongan, daun lontar atau prasasti, surat, dan juga telegraf. Nah, sedangkan untuk alat komunikasi modern, yaitu yang pertama koran, radio, televisi, telepon kabel, telepon genggam atau handphone atau juga ponsel, internet, media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan juga yang lainnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah asap. Dulu suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Sekarang saat tersesat di hutan, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan atau meminta pertolongan. Nah, yang kedua ada kentongan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan digunakan untuk menyampaikan informasi penting bagi warga atau masyarakat. Kentongan merupakan alat komunikasi yang mengeluarkan suara. Kentongan sampai sekarang ini masih cukup sering digunakan saat pos ronda atau membangunkan sahur. Selanjutnya, daun lontar atau prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan. Biasanya media untuk menulis orang di zaman dahulu adalah pada daun lontar maupun pada prasasti atau batu yang diukir. Prasasti atau daun lontar ini nantinya akan berisikan tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Bahkan banyak prasasti dari zaman dahulu yang ditemukan pada zaman sekarang yang juga telah berhasil diterjemahkan oleh para ahli. Yang berikutnya surat. Macam-macam alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah surat. Surat tentunya menjadi salah satu alat komunikasi yang paling tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi. Sampai sekarang surat masih digunakan dalam menyampaikan informasi. Namun, penggunaannya semakin ditinggalkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, yang ini adalah telegraf. Telegraf merupakan sebuah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik.
untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik. Kabel-kabel tembaga yang terdapat di dalamnya berfungsi untuk mengirim sinyal jarak jauh. Berikutnya adalah koran. Koran atau majalah merupakan sarana informasi dan komunikasi modern yang dikembangkan atau cikal bakal dari sebuah surat sehingga orang dapat mengetahui berbagai informasi di sekitarnya dengan berita-berita dari ringan hingga yang berat. Anak-anak, yang berikutnya adalah radio. Radio merupakan macam-macam alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukan. Radio berguna untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun alat komunikasi saat ini semakin canggih, radio tetap eksis dalam menyampaikan informasi. Nah, berikutnya adalah televisi. Kita dapat melihat orang dalam layar kaca televisi, bukan hanya mendengarkan suara saja secara audio. Televisi merupakan alat komunikasi modern yang digunakan dengan sifat yang cukup populer karena di Indonesia hampir seluruh rumah masyarakat memiliki televisi, setidaknya satu buah televisi. Nah, berikutnya adalah telepon. Alat komunikasi modern ini merupakan alat komunikasi modern yang pertama kali digunakan oleh manusia. Alat komunikasi ini menggunakan listrik sebagai penghubung ke orang lain dengan jarak yang cukup jauh. Manusia dapat berkomunikasi dengan baik. Telepon merupakan alat komunikasi modern yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Selanjutnya adalah telepon genggam. Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Bahkan teknologi ini semakin berkembang seiring dengan perkembangannya zaman, sehingga terciptalah smartphone yang sudah menjadi barang wajib bagi setiap orang di zaman sekarang ini. Untuk anak-anak masih memerlukan pendampingan dari orang tua atau kakaknya ya. Nah, yang selanjutnya adalah internet. Sekarang sudah mulai berkembang zamannya menjadi zaman cyber, yang segalanya menggunakan internet. Internet pun dengan komunikasi. Sarana komunikasi terbesar dan yang paling banyak digunakan adalah internet. Dengan adanya internet, sebagai media komunikasi dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan juga efisien. Karena internet memiliki kata-kata seperti mendekatkan yang jauh. Kata-kata tersebutlah yang membuat banyak orang untuk kali menggunakan internet sebagai sarana media komunikasi. Sudah banyak orang yang berkomunikasi melalui internet. Nah, yang terakhir adalah media sosial. Dengan adanya internet yang sering digunakan dengan banyak orang sebagai sarana media komunikasi, media sosial pun ikut andil dalam sarana prasarana media komunikasi seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga yang lainnya. Nah, baiklah, untuk yang Bapak berikan tadi, ini ada manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses internet. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Yang kelima, berbagi informasi secara efektif. Yang keenam, membuka peluang untuk dapat bekerja secara daring. Yang ketujuh, terciptanya beragam alat berteknologi modern. Nah, kesimpulannya adalah 1. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Tujuan komunikasi untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, komunikasi ada dua macam, yaitu langsung dan juga tidak langsung. Yang ketiga, alat komunikasi ada dua jenis, yaitu modern dan juga tradisional. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajarannya, mari kita berdoa dan mengakhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, semoga video yang Bapak berikan semoga bermanfaat dan semoga berkah dan dapat kalian dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.